Perkenalkan, nama saya Nur Melinda dari Prodi PBSIB 2019. NIM 1951041029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Dewi Utami, Hadir, Bu. Muhammad Sulfari, Hadir, Bu. Nur Andini, Hadir, Bu. yang keizin terakhir. Nur Ismawati, Izin, Bu. kemana dia? Sakit. Baik, sebelumnya itu kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari teks eksplanasi. Nah, masih ada tidak yang ingat apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Iya, Dewi Utami, silahkan. Jadi, teks eksplanasi adalah kalimat yang menjadi paragraf utuh. Kalimat ini berisi jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana untuk menjelaskan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Iya, betul sekali. Baik, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan memproduksi teks eksplanasi. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur dari teks eksplanasi. Identifikasi fenomena. Dalam teks eksplanasi, unsur pertama yang dimunculkan adalah identifikasi fenomena. Pada bagian ini, penulis berusaha mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua yaitu proses kejadian. Pada bagian ini, penulis berusaha memerinci proses kejadian yang sesuai dengan peristiwa atau fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses kejadian ini harus berusaha menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu ulasan. Struktur terakhir dalam teks eksplanasi adalah ulasan. Pada bagian ini, penulis memberikan komentar atau penilaian tentang akibat dari peristiwa atau fenomena yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, yang pertama menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Konjungsi temporal terbagi atas dua, yaitu konjungsi temporal sederajat. Biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara dan konjungsinya tidak boleh diletakkan di awal dan akhir kalimat. Konjungsi yang termasuk jenis ini antara lain kata sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian, dan selanjutnya. Yang kedua yaitu konjungsi temporal tidak sederajat. Biasanya digunakan pada kalimat majemuk dan boleh diletakkan di sembarang pola kalimat seperti awal, tengah, dan akhir kalimat. Misalnya kata apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, seraya, waktu, setelah, sesudah, dan tatkala. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Bila anak kalimat ditandai oleh konjungsi sebab, induk kalimat merupakan akibatnya. Yang ketiga, penggunaan istilah bidang. Selain penggunaan konjungsi temporal dan konjungsi kausalitas, teks eksplanasi juga banyak menggunakan istilah teknis bidang.
Ketika membahas tentang fenomena alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, Anda akan menemukan berbagai istilah geografi yang digunakan. Nah, itu tadi materi yang Ibu paparkan. Apakah ada yang kurang jelas? Jika ada, silahkan adik-adik sekalian tanggapi. Tidak ada Ibu, semuanya sudah jelas. Baik, karena tidak ada, Ibu beri tugas ya. Tugasnya tulislah sebuah teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang Ibu tadi jelaskan. Tugasnya dikumpul minggu depan sebelum memasuki kelas. Apakah ada materi yang belum dimengerti atau dipahami? Tidak ada Ibu. Baik ya adik-adik, karena tidak ada, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya Ibu. Baik, Nurandini silahkan. Jadi, kesimpulan teks eksplanasi memuat penjelasan tentang penyebab atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang disertai dengan urutan kejadian peristiwa tersebut. Selain itu, terdapat gagasan umum dan berbagai fakta penting dalam menjelaskan urutan peristiwa. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum yang berusaha untuk mengidentifikasi fenomena, gambaran proses kejadian, dan ulasan yang berupa komentar atau penilaian. Itu saja Ibu. Wah, mantap sekali. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Baik, sekian materi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan adik-adik sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.